ending. Yuhu, balik lagi di Alur Loka. Apa kabar para lokers kesayangan Pogam ini di seluruh alam semesta? Sehat-sehat kan? Cicilan aman? Tagihan lunas? Amin paling kenceng deh. Oke, hari ini Empok mau ngajak kalian nge-review film yang isinya stok cogan buat setahun ke depan cuy. Tapi ini bukan cogan-cogan biasa yang cuma modal tampang doang ya. Mereka ini cowok-cowok SMA super ganteng yang kalau lagi gabut bisa lompat dari tebing. Hehehe. Yang kalau mobilnya mogok nggak perlu manggil montir. Cukup disentil dikit langsung nyala lagi. Enak banget ya hidupnya. Coba gue bisa gitu. Nyentil token listrik langsung keisi penuh. Udah, jangan ngiri. Mending siapin cemilan, cari posisi PW karena kita bakal masuk ke dunia persihiran yang isinya drama, cinta segitiga, dan jang. Adu ilmu hitam antar geng sekolah. Ini dia alur cerita film The Covenant. Langsung aja kita gaskun. Jadi gini ceritanya cuy. Zaman bahla banget. Pas diskoran online shop aja belum ada. Di negara-negara barat sana lagi ada musim razia, tapi razia penyihir. Duh, serem banget kan? Dikejar-kejar warga sekampung kayak lagi ada promo minyak goreng. Nah, dari sekian banyak yang kena ciduk, ada 5 keluarga penyihir yang sakti mandraguna dan berhasil kabur. Biar nggak punah, mereka bikin perjanjian gitu deh. Terus bangun kota sendiri namanya kota Ipswich. Nah, keturunannya auto dapat warisan ilmu gaib cuy. Dari sinilah ceritanya dimulai. Fast forward ke zaman sekarang, kita kenalan sama 4 cowok gantengnya gak santai. Caleb, Book, Reid, sama Taylor. Mereka ini nih, the Powerpuff Boys-nya Ipswich. Ceritanya mereka lagi ngongki di atas bukit, nyintikin pensi SMA gitu dari kejauhan. Daripada turun jalan kaki kayak rakyat jelata, mereka pakai sihir dong. Hush, lompat dari tebing, mendarat siantik di bawah tanpa lecet sedikit pun. Keren parah. Sampai di pesta, si Pok langsung nyamperin pacarnya, Kate. Nah, di sebelah Kate ada cewek baru, bening banget, namanya Sarah. Ada juga cowok baru yang mukanya misterius gitu, si Chase. Si Caleb nih, baru lihat Sarah semenit, matanya langsung ijo cuy, kayak dapat sinyal wifi kenceng langsung baper naksir berat. Cih! Lagi asik-asik cuci mata, datang geng rese, geng Cikidot pimpinan si Aaron. Biasalah nyari gara-gara. Si Reid yang emang tangannya paling gatelan langsung beraksi. Gak pakai bacot, dia pakai sihir buat bikin preman-preman itu muntah-muntah di depan cewek-cewek. Gokil. Tapi jeng. Tiba-tiba ada yang teriak, "Woi, ada polisi." Panik gak? Auto bubar jalan dong. Home in the morning? Pas mau kabur, mereka lihat mobil Sarah mogok. Kasian kan, cewek cantik masa diciduk. Si Reid, dasar si paling sakti, langsung benerin mobilnya pakai sihir. Padahal Caleb udah ngomel, "Oi, jangan banyak-banyak pakai sihir, entar keliputan dinit, ore salo." Tapi ya gitu deh, namanya juga Reid. Udah kabur. Mereka dikejar polisi dong. Gila, seru banget. Mereka sengaja belokin mobil ke jurang. Terus jeng. Mobilnya dibikin ngambang di udara pakai sihir, ngumpet di bawah tebing. Polisinya bingung, dikira jalan buntu. Pinter apa dinter? Akhirnya mereka lolos deh dengan gaya. Keren kan?
Nah, abis kabur-kaburan ala Fast and Furious versi Magic, si Kate sama Sarah sampai deh di asrama dengan selamat sentosa. Ternyata si cowok misterius, Chase, juga ngekos di situ. Satu atap, cie. Sementara itu si Pok yang baik hati nganterin bestinya Caleb pulang ke rumah. Ternyata, si Caleb ini anak rumahan banget cuy. Dia nggak tinggal di asrama karena harus jagain emaknya, Ibu Caleb, yang suka minum-minum gitu deh sejak bokapnya meninggal. Sedih ya. Di rumah, suasananya langsung kayak sinetron azab. Ibunya ngomong serius banget. Caleb, dengerin mama. Jangan kayak ayah kamu ya. Ternyata ayah Caleb itu dulu kecanduan pakai sihir. Apa-apa pakai sihir. Mungkin masak Indomie aja pakai mantra kali ya. Akibatnya apa? Umur 40 tahun mukanya udah kayak kakek-kakek umur 100 tahun. Keriput parah. Ibunya ngingetin, bentar lagi kamu ulang tahun ke-18. Kekuatan kamu bakal unlock level dewa. Jangan boros, entar mama kehilangan kamu juga. Duh, nyesek banget kan? Di saat yang sama, di tengah hutan, jeng 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 jeng. Polisi nemuin mobil isinya mayat cowok dan matanya putih semua. Serem banget, kayak habis lihat tagihan pinjol. Jangan ditiru ya. Nah, horornya nyamber ke asrama dong. Si Sarah habis mandi cantik, tiba-tiba perang. Lampu kamar mandinya jatuh. Terus dari pecahan lampu itu keluar asap hitam yang ngebentuk sosok manusia. Sosok gaib ini ternyata ngirim sinyal telepati langsung ke Caleb yang lagi tidur. Sontak, si Caleb bangun langsung mikir, anjir, kayaknya ada yang gak beres nih di kota ini. Besoknya pas Caleb lagi nyetir sambil curhat di telepon sama Pok soal kayaknya ada sihir gelap nih bro. Tiba-tiba, wush, hantu cowok yang mati semalam dongol di depan mobilnya. Kaget dong, refleks banting setir dan nabrak truk. Tapi tenang, namanya juga penyihir pro. Cuma dengan kedipan mata, celing, mobilnya utuh lagi. Dianya juga nggak lecet sama sekali. Hebat banget kan? Kayak abis pakai cat anti gores. Gimana? Makin penasaran kan? Oke, jadi abis insiden serempetan manja sama truk, si Caleb nyoba move on kan? Dia ke apotek, malah ketemu jodoh. Maksudnya ketemu Sarah, Kate, sama si misterius Chase. Modus dikit, si Caleb langsung ajak Sarah jalan dong. Dibawalah Sarah ke rumah tua keluarganya yang udah kayak lokasi syuting uji nyali. I wish I brought my camera. Tiba-tiba, dor! Ada suara tembakan. Ternyata itu si Gorman. Penjaga rumahnya lagi iseng nembak-nembak kaleng. Norak banget kan? Nah, di dalam rumah itu, Caleb ngasih obat ke Gorman. Ternyata obat itu buat ayah Caleb. Yep, bokapnya masih hidup. Tapi kondisinya udah kayak kakek-kakek peyot. Menyedihkan banget cuy. Yeah, I'm okay. Malamnya, mereka semua ngegaul di klub. Di sana, si Reid yang emang biang kerok ngeribut lagi sama si Aaron. Gara-gara kalah main biliar. Udah mau baku hantam, diusir sama yang punya klub, si Pak Bagong. Rasain. Abis itu, Caleb sama Reid malah adu bacot lagi. Pakai sihir dikit-dikit. Caleb masih aja nuduh Reid yang jadi pembunuhnya. Duh, suuzon mulu deh. It's addictive, you moron. Sementara itu, si Sarah malamnya mimpi buruk. Dia ngimpi dikerubungin ribuan laba-laba. Ih, geli banget kan? Besoknya di sekolah, dia langsung jadi detektif dadakan. Dia baca buku sejarah soal keluarga Caleb dan demuin jeng 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 mantra teror pakai laba-laba. Persis kayak di mimpinya. Fix, ini bukan mimpi biasa. Kecurigaan Caleb ke Reid mulai luntur pas dilihat kejadian aneh di Leong Ganti. Si Chase yang kalem-kalem anyep itu lagi dibully sama Aaron. Tiba-tiba, set, si Chase ngelawan dan Aaron langsung dibikin gak berdaya.
Gila, tenaganya kayak kuli bangunan, padahal badannya biasa aja. Something is fishy here, pikir Caleb. Biar makin yakin, Caleb nantang Chase buat lomba renang. Pas lagi adu cepet di air, Caleb ngelihat mata Chase berubah jadi hitam pekat. Dan detik itu juga, jedug, Caleb kayak ditabrak jin. Palanya kejedot embok kolam sampai pingsan. Udah jelas banget nih mah. Dan puncaknya, Chase dipanggil kepala sekolah. Ternyata kartu pelajar dia ditemuin di mobil cowok yang tewas itu. Si Chase ngeles, bilangnya kartunya hilang. Tapi aduh, semua bukti udah ngarah ke Elo, Bambang. That's hot. Yeah, they're great guys, sir. Karena udah nggak tahan penasaran, malam-malam si Caleb sama Puck berubah jadi agen rahasia. Mereka nyusup ke ruang TU sekolah buat nyari berkas si Chase. Dan bingo, ketemu dong. Ternyata nama aslinya Goodwin Pope. Dia ini keturunan keluarga penyihir kelima yang katanya udah punah. Pantesan ilmunya hitam banget. Di berkas itu juga ketulis, orang tua angkatnya tewas pas dia umur 13 tahun. Umur 13 cuy, itu kan umur pas kekuatan mereka pertama kali muncul. Fix, ini mah bukan kebetulan. Pas lagi asik jadi detektif, satpam dateng. Untung mereka sigap, langsung pakai sihir ngumpet di langit-langit. Hahaha, satpamnya lewat aja nggak lihat. Tapi pas mereka nemuin kebenaran, si Chase udah selangkah di depan. Di asrama si Sarah nemuin Kate sakit parah, badannya penuh bekas gigitan laba-laba. Ini sih udah santat level dewa. Caleb bapak telepon dan Puck yang denger pacarnya kenapa-napa langsung ngamuk. Dia tancap gas pakai motor mau ke rumah sakit. Tapi di tengah jalan, jeng jeng jeng, dia dihadang sama Chase. Puck yang lagi emosi langsung mau nabrak, tapi ya ampun, kekuatannya beda kelas cuy. Cuma dengan satu kibasan tangan, Chase ngelempar Puck dari motornya sampai jatuh mengenaskan. Jahat banget. Hurt her? You. That I'm gonna hurt. Dan puncak kejahatannya, Chase nyamar jadi Caleb terus nyamperin Sarah di kamarnya. Pas Caleb yang asli dateng, Chase langsung nunjukin wujud aslinya dan bikin Sarah pingsan. Duar! Disitulah Chase ngaku semuanya. Dia bilang udah nemuin bokap kandungnya, terus semua kekuatan bokapnya disedot habis sampai bokapnya tewas. Gila, anak durhaka. Ternyata dia ini kecanduan kekuatan, kayak orang kecanduan kopi sachet. Terus dengan muka songgongnya, dia ngasih ultimatum ke Caleb. Di malam ulang tahun Caleb yang ke-18, dia dan teman-temannya harus transfer semua kekuatan mereka ke dia. Kalau nggak mau, semua orang yang Caleb sayang bakal dihabisi. Ancamannya nggak main-main cuy. Ini udah bukan soal rebutan cewek lagi. Ini soal hidup dan mati. Oke, jadi setelah dapat ancaman maut dari Chase, si Caleb langsung gercep. Dia ngajak Sarah ke rumah tuanya. Terus, jeng jeng jeng. Diceritain semuanya dari A sampai Z. Termasuk nunjukin bokapnya yang udah kayak keripik. Maaf ya. Si Sarah yang otaknya lurus-lurus aja ngasih ide. Kenapa teman-teman kamu nggak transfer kekuatan ke kamu aja? Biar kamu jadi super saya. Tapi Caleb langsung nolak. Gila Rundro, itu sama aja nyuruh mereka bunuh diri. Duh, dilema banget kan? Waktu makin mepet, malam ulang tahun Caleb pun tiba. Mereka bikin strategi dadakan. Taylor sama Reed jadi bodyguard dadakan buat Sarah di pesta. Sementara Caleb, dia mau ngelakuin hal paling nekat. Minta transfer kekuatan dari bokapnya yang artinya, bye-bye ayah, sedih banget. Di pesta, Caleb pamitan sama Sarah. Suasananya udah kayak mau perang dunia ketiga. Tapi plot twist, rencana mereka gagal total. Si Chase nyulik Sarah. Caleb yang lagi di jalan langsung diserang. Hey, Sarah? What's your plan? Pertarungan mereka lanjut di sebuah gudang tua. Di sana, Sarah udah diikat, jadi sandara. Chase langsung ngehajar Caleb tanpa ampun. Caleb yang kekuatannya masih nanggung, langsung keok cuy. Tapi tepat jam 12 malam pas tanggal ulang tahunnya, tiba-tiba badan Caleb kejang-kejang. Hushing kekuatan penuhnya akhirnya unlock. Dia bangkit lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Tapi si Chase tetap lebih unggul, soalnya kan dia udah nyedot kekuatan bokapnya. Pertarungan makin sengit.
Di saat genting, ibu Caleb lari ke tempat suaminya. Mohon-mohon sambil nangis. Mas, tolongin anak kita, Mas. Si ayah dengan sisa-sisa tenaganya akhirnya bilang, aku memberimu kekuatan, nak. Dan boom, kekuatan super dahsyat langsung ngalir ke Caleb. Sekarang Caleb udah kayak dapat power up level maksimal. Dia ngeluarin jurus Kamehameha versi sihir, bola energi raksasa, dan blar. Si Chase langsung kena telak dan lenyap. Musnah jadi debu. Keren parah. Abis itu, Caleb langsung nyelamatin Sarah. Dan ajaibnya, di tempat lain, si Kate sama Pok yang tadinya sekarat langsung sembuh total. Ini sihir Chase ada garansinya. Begitu dia kalah, efeknya hilang. Besoknya, pemadam kebakaran datang ke gudang yang udah jadi arang. Salah satu petugas bilang ke Caleb, Dek, aneh ya, gak ada mayat sama sekali di dalam. Loh, terus si Chase kemana? Mengumap, jadi admin akun gosip. Gak ada yang tahu. Dan filmnya pun selesai. Gantung banget kan? Bikin penasaran aja deh. Gimana Lokers? Seru banget kan? Film ini tuh paket komplit. Ada ganteng-gantengannya, ada sihir-sihiran yang bikin ngiri, ada drama percintaan ala anak SMA, plus bonus adu jurus yang lebih seru daripada rebutan rendang pas lebaran. Jadi intinya apa? Intinya jadi orang sakti itu ribet juga ya. Dikit-dikit keriputan, salah pakai kekuatan bisa bikin temen masuk UGD. Mending kita jadi rakyat biasa aja deh ya. Paling banter masalah kita cuma kuota internet sekarat pas lagi seru-serunya nonton Alur Loka. Dan misteri terbesar dari film ini, si Chase itu sebenarnya kemana woi? Apa dia nyasar ke dimensi lain? Apa dia jadi hantu penasaran di gudang itu? Atau jangan-jangan dia lagi buka usaha seblak di planet Bekasi? Gak ada yang tahu. Yaudah, segitu dulu deh cerita kita hari ini. Kalau kalian suka sama ceritanya dan suka sama bacotan empok yang recehnya gak ketulungan ini, jangan diam-diam bye dong. Jempolnya dipencet buat like. Terus kalau ada unek-unek atau mau request film lain, langsung aja tumpahin di kolom komen di bawah. Dan yang paling penting, biar kita bisa ngegosip bareng lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Oke deh, Mpok Gemini pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Dadah Lokers! Muah!